Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang komoditas hasil pertanian. Anggota kami yaitu Muhammad Alfian Farid Wajdi, Muhammad Firza Samsa Cendikia, Hafsah Salsabila Mukminah, Muhammad Fadil Amru, Fajar Haji Muhammad, Elsa Dila Sabrina, Kausar Kansa El Kamilah, Alif Oktova Aviandra. Next. Tanaman pangan adalah tanaman penghasil karbohidrat yang merupakan sumber utama dari kebutuhan protein dan energi makhluk hidup. Tanaman pangan yang sangat penting saat ini adalah jenis serelia atau biji-bijian. Hal itu dikarenakan mudah disimpan, mudah didistribusikan, mengandung nutrisi utama yaitu karbohidrat. Next. Jenis-jenis tanaman pangan. Yang pertama serelia merupakan kelompok kelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya. Yang kedua kacang-kacangan, dan yang terakhir umbi. Next. Terdapat 5 tanaman pangan utama di dunia. Yang pertama adalah gandum, kemudian padi, jagung, kentang, dan singkong. Manfaat tanaman pangan diantaranya adalah sumber energi, bahan olahan industri, bahan baku pembuat tepung, dan untuk memenuhi gizi. Peran produk hortikultura. 1. Menyediakan vitamin, mineral, serta antioksidan bagi tubuh. Yang kedua, meningkatkan sumber penghasilan petani. Yang ketiga, pada sektor pertanian, agribisnis hortikultura yang meliputi komoditas sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias berpeluang besar. Next. Macam-macam hortikultura. Tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman obat. Ciri-ciri dari tanaman hortikultura yaitu menghasilkan produk buah secara musiman, membutuhkan lahan yang cukup luas, memiliki daerah penanaman yang spesifik, mengandung nilai keindahan, hasil panen yang membusuk, kualitas tanaman yang masih segar, dan harga dari hasil panen berbanding lurus dengan kualitasnya. Next. Contoh dari tanaman hortikultura yaitu tanaman buah seperti durian, jeruk, rambutan, dan lain-lain, tanaman sayuran, bayam, kol, tomat, dan lain-lain, tanaman hias, bunga mawar, anggrek, lidah buaya, tanaman obat yaitu kumis kucing, kunyit, jahe, cabai jawa, dan lain-lain. Next. Selanjutnya agroindustri berasal dari dua kata, agrikultural dan industri, yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Next. Berikutnya peran agroindustri. Peran agroindustri yaitu menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian, lalu meningkatkan penerimaan devisa, lalu menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pembagian pendapatan, serta menciptakan sektor pertanian yang tangguh dan unggul. Next. Macam-macam agroindustri. Yang pertama, industri peralatan dan mesin pertanian. Industri peralatan dan mesin pertanian dibagi menjadi dua, yaitu budidaya pertanian yang mencakup mesin pengolahan lahan dan industri pengolahan yang meliputi alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian. Yang kedua, ada industri pengolahan hasil pertanian. Industri ini meliputi 5 sektor, yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hasil hutan, perikanan, dan peternakan. Dan yang terakhir, ada industri jasa sektor pertanian. Industri ini meliputi 3 kegiatan, yaitu perdagangan, ada pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan, konsultasi, ada perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, serta komunikasi, ada menyangkut teknologi perangkat lunak. Biofuel plant. Biofuel plant merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan bakar, baik padat, cair, ataupun gas, sebagai bahan bakar fosil atau digunakan dengan cara mencampurkannya dengan bahan bakar cair. Keuntungan penggunaan biofuel adalah harganya murah, proses produksinya sederhana, polusi yang ditimbulkan lebih rendah sifat, dan kualitas emisi masih dalam batas toleransi. Sedangkan kekurangan penggunaan biofuel adalah ketidakpastian pasokan bahan bakar, terjadinya kompetisi pemanfaatan lahan, dan pengembangan tanaman penghasil biofuel perlu investasi tinggi, serta limbah produksi dan kadar minyak yang bervariasi dalam tanaman penghasil bahan bakar biofuel. Selanjutnya, potensi sumber terbarukan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bioetanol dan biofuel. Bioetanol merupakan etil alkohol yang diproduksi menggunakan bahan alami. Bioetanol dapat digunakan untuk pengganti bensin. Kelebihan dari bioetanol merupakan mengurangi bahan karsinogenik dalam bensin yang memicu kanker dan emisi rumah kaca.
Bioetanol dapat dihasilkan dari tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi. Contoh komoditas dari bioetanol adalah tebu, jagung, ketala pohon, ketala rambat, dan sagu. Terakhir adalah biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar pengganti diesel yang terbuat dari nabati berupa etil ester asam lemak. Biodiesel merupakan pengganti solar. Kelebihan dari biodiesel adalah menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan karena bebas sulfur, rendah bilangan asap, pembakaran lebih sempurna, dan non-toksik. Biodiesel dapat dihasilkan dari tanaman yang mengandung minyak nabati. Komoditas dari biodiesel adalah sirsak, kelapa, kelapa sawit, kapuk, jaga pagar, dan kedelai. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.